Perkenalkan, nama saya Quintina Cynthia Ailina Putri, PPG Prajabatan Gelombang 2 dari Universitas Sanata Dharma. Di sini saya akan menyampaikan mengenai instrumen yang saya buat untuk mengetahui karakteristik peserta didik di sekolah. Saya membuat instrumen untuk mengetahui karakteristik setiap peserta didik. Yang pertama yaitu latar belakang peserta didik. Di sini saya akan mendalami mengenai etnik, kultural, dan status sosial serta pola asuh orang tua. Dalam instrumen mengenai latar belakang peserta didik, saya akan fokus dalam etnik, kultural, status sosial, dan pola asuh orang tua. Untuk etnik, saya akan mendalami mengenai suku atau daerah asal setiap peserta didik. Untuk kultural, yaitu agama dan kepercayaan. Kemudian, status sosial, saya akan mendalami mengenai pekerjaan orang tua dan bagaimana latar belakang keluarga. Karena biasanya setiap peserta didik memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Mungkin dari keluarga yang sibuk atau mungkin dari keluarga yang kurang memperhatikan. Oleh karena itu, saya juga menambahkan pola asuh orang tua. Jadi supaya saya dapat mengetahui keadaan karakteristik setiap peserta didik yang ada di kelas. Instrumen yang kedua, saya akan mendalami mengenai karakter fisik, psikologis, dan perkembangan motorik pada setiap peserta didik. Instrumen yang kedua, di sini saya mendalami mengenai karakter fisik peserta didik, yaitu tinggi badan, berat badan, dan mungkin kebutuhan khusus yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya yaitu karakter psikologis peserta didik. Yang pertama yaitu psikososial, mengenai bagaimana interaksinya dengan orang lain. Kemudian emosi, yaitu bagaimana kemampuannya dalam mengontrol emosi. Dan yang berikutnya yaitu moral, penerapan 5S dan 3 kata ajaib. 5S di sini yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian 3 kata ajaib yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Jadi apakah peserta didik ini sudah menerapkan 5S dan 3 kata ajaib? Selanjutnya yaitu perkembangan motorik peserta didik. Jadi apakah peserta didik mampu melakukan aktivitas yang mencakup perkembangan motorik kasar dan motorik halusnya. Selanjutnya yaitu instrumen yang ketiga, saya akan mendalami mengenai motivasi belajar, kognitif, gaya belajar, minat, dan bakat peserta didik. Untuk instrumen yang ketiga ini, saya akan mendalami yang pertama motivasi belajar, untuk mengetahui apakah peserta didik ini memiliki kemauan untuk belajar, untuk bisa, ataupun mungkin memiliki semangat yang kurang untuk belajar. Jadi supaya guru dapat memberikan cara atau strategi supaya peserta didik yang tidak memiliki motivasi belajar ini menjadi ingin belajar untuk lebih bisa mendalami materi yang diberikan. Kemudian kognitif, untuk mengetahui pemahaman dan keaktifan peserta didik dalam proses belajar di kelas. Kemudian gaya belajar, untuk mengetahui bagaimana gaya belajar dalam setiap peserta didik, apakah visual dengan gambar atau mungkin auditif dengan suara, dengan musik, atau kinestetik serta reading and writing. Jadi untuk guru mengetahui bagaimana cara atau metode yang tepat dilakukan untuk menentukan proses pembelajaran yang baik untuk setiap kelas. Kemudian yang terakhir yaitu minat dan bakat peserta didik. Jadi guru dapat mengetahui minat peserta didik ini dan bakatnya.
Mungkin memang instrumen yang saya buat terlihat banyak, yaitu mencakup 3 aspek. Tetapi menurut saya hal itu penting karena untuk mengetahui karakteristik peserta didik, kita juga harus melihat bagaimana latar belakang keluarga dan pola asuh. Kemudian dari pola asuh dan latar belakang keluarga ini mungkin membentuk karakter psikologis, motorik, motivasi belajar, bahkan hingga kognitif peserta didik. Jadi untuk peserta didik yang memiliki kognitif kurang baik, guru dapat memberikan perhatian khusus mengenai bagaimana cara atau strategi supaya peserta didik tersebut dapat mengejar teman-teman yang lain dalam bidang kognitif. Kemudian dibalik kognitifnya yang mungkin kurang, mungkin peserta didik tersebut memiliki bakat tertentu, sehingga guru dapat membuat siswa untuk aktif dan semakin percaya diri untuk mengembangkan bakatnya tersebut. Karena instrumen yang saya buat cukup banyak, pengumpulan data dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu melakukan wawancara dengan peserta didiknya sendiri, kemudian melakukan wawancara dengan wali kelas, dan yang ketiga yaitu melakukan observasi. Nah, kegiatan wawancara yang dilakukan dengan peserta didik itu dapat dilakukan dengan menanyakan pekerjaan orang tua, kemudian pola asuh, yaitu misalnya kamu belajar dengan siapa? Biasanya bagaimana cara orang tua mengajar? Atau misalnya dengan kakek nenek. Kemudian bisa juga dengan menanyakan gaya belajar. Jadi anak ini senang belajar dengan auditif, kinestetik, atau dengan cara lain. Misal, apakah kamu suka belajar menggunakan video atau misal menggunakan benda konkret. Begitu juga dengan minat peserta didik. Apa hobimu? Apa kegiatan-kegiatan yang kamu sukai? Kemudian untuk hal-hal yang lain dapat dilakukan wawancara dengan wali kelas, karena biasanya wali kelas ini mengetahui latar belakang, karakteristik, bahkan hal-hal kecil dari setiap peserta didik ini wali kelas pasti sudah mendalaminya. Kemudian mengenai motivasi belajar dapat dilakukan dengan observasi, yaitu melihat bagaimana keaktifan siswa saat belajar di kelas. Nah, itu tadi instrumen dan aspek-aspek yang saya buat untuk mendalami karakteristik pada setiap peserta didik. Saya berharap supaya teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan, tetapi tentu saja masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saya menerima komentar, saran, dan masukan dari teman-teman. Teman-teman dapat menuliskannya di kolom komentar untuk perbaikan pada diri saya. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih dan salam sehat. Sampai jumpa lagi.